A warm welcome to our dear friend from Australia, lead by Pak Steve. Selamat datang, Pak Steve. Bisa bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ya? Before we start, I let Pak CEO, Pak Sony, Pak Dirut to give the introduction for the purpose of our ceremony. Sorry, bahasa Indonesia boleh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Wali menyampaikan yang terhormat Pak Steve dari Duta Besar Australia di Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini PDM Kota Bandung Pak Wali mendapat penghargaan untuk hibah sanitasi untuk proyek tahun 2015 dengan jumlah pasangan sebanyak 3.100 sambungan keluarga. Sebetulnya proyek ini ada di SPK tahun 2014 ya terakhir, cuma karena anggaran pernyataan modal dari Pemkot Bandung itu ada di penghujung di anggaran perubahan, sehingga proyek ini dimulai pada awal tahun 2015. Alhamdulillah pada bulan September PDM Kota Bandung sudah menyelesaikan seluruh sambungan dengan baik. Kemudian juga sudah dilakukan audit Pak Wali saksi berwenang dan dikatakan clear, sehingga proyek ini layak untuk diajukan kepada Kementerian Keuangan, dan insya Allah SPP hanya mungkin Pak Wali bisa berkenan untuk menandatangani untuk bisa kami menandatangani. Dan hari ini merupakan kebahagiaan yang paling tinggi buat PDM dan Kota Bandung, karena kita mendapat penghargaan dari pemberi hibah dari Australia, dari AID ini yang merupakan penerima donor yang melakukan pekerjaan dengan baik. Itu barangkali Pak Wali yang bisa dilaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, salam sejahtera buat kita semua. Kita berkumpul di sini dengan hari ini dengan senang hati, karena kita bisa merayakan prestasi besar untuk kemitraan antara Australia dan Indonesia, dan terutama hari ini untuk Kota Bandung. Karena hari ini Bandung juara. Artinya hari ini kita menghargai bahwa Bandung adalah kota terbaik di seluruh Indonesia di bidang pengelolaan limbah. Sampai Desember 2015 sudah ada 4.600 rumah yang pemasangan pipa air limbah. LLB ini atau pipa air ini atau infrastruktur tersebut itu adalah tulang punggung bangsa. Tapi secara keluarga atau untuk manusia itu juga ada hal yang sangat penting. Pengelolaan limbah akan buat keluarga lebih sehat. Ibu-ibunya, balitanya, itu akan buat lingkungannya lebih bersih. Itu akan mencegah penyakit. Itu akan buat masyarakat lebih produktif. Nah, kontribusi dari pihak Australia untuk proyek tersebut adalah 2,1 miliar rupiah. Itu merupakan kurang lebih 40%. Yang lain dari ada sekalian. Atribut pertama harus siap berinovasi. Atribut kedua harus betul-betul peduli tentang masyarakatnya. Dan itu yang kita temui di Bandung. Bandung itu kota yang terbaik di seluruh Indonesia. Di Bandung ini
kita lihat di peraturan yang berlaku, peraturan yang sangat kondusif untuk pengambilan pemasangan air limbah. Juga kita lihat di kode ini pemimpinan yang kuat untuk proyek tersebut. Oleh karena itu saya mau ucapkan hatur nuhun. Sebenarnya saya tidak bisa berbahasa Sunda, tapi sopir saya dari kota, dia orang Sunda, dia mengajar saya pakai bahasa Sunda. Tapi kita mengucapkan hatur nuhun kepada Kang Emil dan timnya, termasuk Pak Boy Agajawani, termasuk timnya dari pemerintah wali kota, termasuk orang dari Cipta Karya, orang dari kedutaan, dan juga orang-orang dari INDI. Dan dengan mana kita hari ini mengumumkan bahwa masa depan kita akan lanjutkan proyek tersebut dan akan kita memasangkan 2.500 rumah lagi masa depan. Jadi ini saya kira adalah tanda baik untuk Kota Bandung. Kita lihat bahwa Kota Bandung ini sedang menjadi kota kelas dunia. Ada industri, ada inovasi, ada kreativitas, ada infrastruktur, ada alam-alam, Bandrus Peace, ada juga universitas-universitasnya. Dan juga hari ini adalah pengelolaan limbah. Dan infrastruktur dan pengelolaan limbah ada hal yang sangat penting untuk kota abad 21. Dengan ini saya menutup dan bilang terima kasih, atur nuhun, dan nanti kita bisa menyampaikan penghargaan kepada Bapak. Terima kasih. Ada tambahan dari perwakilan yang lain sebelum saya memberikan arahan? Cukup? Oke, terima kasih. Dalam rangka persahabatan antara Pemkot Bandung dan pemerintah Australia, karena pemerintah Australia sudah bilang hatur nuhun ke orang Australia, bilangnya begini, "G'day mate." That's the greeting buat orang Australia. Kalau ngomongnya bisa begitu, pasti jadi baik. Ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ya atas humanity collaboration, saya namakan begitu ya. Kebetulan humanity collaboration ini kita wujudkan dengan etos kerja, inovasi yang insya Allah akan membuat dunia lebih baik, membuat siapapun tinggal di belahan dunia manapun akan menjadi lebih baik. Adipurat kita. Jadi Pak Steve, saya jadi wali kota 2013. Sebelum jadi wali kota saya arsitek. Saya juga associate professor in urban design di ITB. Jadi saya datang dari dunia profesional dan saya datang dari dunia akademia. Jadi waktu saya jadi mayor wali kota, saya reform birokrasi, saya buat quick wins project, saya going to basic fundamental. Saya sampaikan dua strategi. Strategi pertama adalah changing the leadership lifestyle. I'm exercising what I call leadership in the middle. Jadi sebagai mayor saya banyak di lapangan, banyak turun ke bawah kira-kira. Ini kolaborasi rutin
di Bandung dengan tentara, dengan militer kita juga memperbaiki banyak hal. Nah, selain melakukan redefinisi dari leadership style, kapan-kapan pasti saya undang, kami punya pusat komando, command center, satu-satunya di Indonesia, kota yang punya pusat komando dengan ada 300 software, ya, dari mulai memonitor data lapangan, memonitor percakapan dengan warga, komplain online, checking traffic, controlling internal data, di budgeting, di planning, di procurement, di monet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya berubah mindset my people, ya, dengan cara saya bikin slogan Your City is Your Responsibility. Jadi perubahan di masyarakat jangan hanya kepada pemerintah. Do not rely too much on the government. Jadi saya ajak my citizen to participate. Saya bahwa sebenarnya untuk urusan PDAM, sanitasi dan lain-lain juga konsepkan kolaborasi dengan warga. Jadi nanti bantu ngecek ada kebocoran, ada apa, itu jangan hanya karyawan PDAM. Sebenarnya orang Bandung asal dirangkul, ya. So collaboration, teknologi, leadership style, nah kolaborasi itu yang kita bawa dalam membangun Bandung. Berikut ada inovasi. Inovasi ini kami bagi 3, ada inovasi sosial, social innovation, ada technological innovation, gitu ya, dan lain-lain. Jadi Bapak bayangkan 100 juta dikalikan 100.500, jadi ada 150 miliar bottom up budget, ya, untuk memberes. Di dalamnya ada infrastruktur, jadi mereka juga bisa membereskan air limbah, kebutuhan air dengan dana ini. Nah, seperti ini. Itu contoh untuk air limbah, Pak. Karena ini daerah banjir, dulu kita bikin sumur resapan di gang. Jadi kalau air lewat tidak langsung menggenang, tapi airnya bisa turun ke bawah tanah. Sehingga konsep Kota Bandung hari ini is saving waters, not channeling waters. Jadi konsep itu kalau hujan tidak semua lari ke sungai, tapi kita ingin air itu ditabung ke bawah, sehingga suatu hari tidak ada krisis air karena air hujan kita tampung. Nah, coba itu yang proyek raksasa kita, reservoir. Nah, tahun ini kami punya uang sekitar 50 miliar. Kalau US dollar mungkin 5 million US, ya, 4 to 5 million US dollar. Kita akan bangun underground reservoir. Ini underground reservoir, itu proyek tahun ini, is under bidding, agar banjir-banjir yang ada di jalan air limbah itu masuk ke sini, jadi future supply water, juga untuk control the floods, kira-kira begitu. Ya. Nah, kami ingin berinovasi kira-kira begitu, Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan nanti pemerintah Australia percaya bahwa Kota Bandung banyak inovasi, sehingga kita eksperimen di sini, Pak, di Kota Bandung. Nanti kalau berhasil kan nanti saya bilang ke kota-kota lain bahwa inovasi resources di Bandung ini caranya seperti ini. Sekarang, nah, coba disuruh. Air yang sudah bersih ini menjadi favorit warga. Warga sekarang, ini air limbah, Pak. Ini air limbah, this is a wastewater after the filtering process. We test it in the small scale. In the future we try to enlarge to the bigger scale. Gara-gara ini sekarang jadi favorit karena anak-anak, ada yang foto itu nggak, yang ekspresi anak-anak. Ini di Balai Kota, Pak, dekat kantor saya. Nah, jadi ada pendidikan
channeling water back to the river. So this is never seen before picture like this. Yeah, this happened only 3 months ago. Jadi this is a new culture. Ya, anak-anak main. This is a wastewater but it's already clean. Bayangkan oleh Pak Steve, seluruh kota Bandung kita bisa skalakan dan nah kita lihat dulu sebentar. Saya juga mau cuman jahit gitu. Tahan diri. Kalau nggak ada orang saya terjun dulu. Nah jadi water supply itu selain tradisional dari river dam, kita juga akan bangun underground reservoir sebagai water supply. Coba Masjid Terapung, water catchment ya, itu untuk supply air juga di Bandung Timur kira-kira begitu. Tapi karena danaunya besar 30 hektar, kita akan bangun destinasi wisata religius. Jadi itu danaunya, nanti ada masjid buat orang muslim sholat, terus ada recreational wetlands gitu ya di sini. Nah itu water supply juga nantinya. Ini airnya air hujan kombinasi air banjir kira-kira gitu. Nanti masih belum ketemu konsepnya, tapi ada sebuah sistem biofiltering yang buat ini bisa. Nah kombinasi ini kemudian wastewater yang diperbaiki sambungan-sambungannya. Terakhir, this is this year's project. So we buy the land, then we will construct this man-made lake, receiving the floods and water to control the flood, also to supply water. Terakhir, yang video itu Teras Cikampek. Nah harapannya pasti dengan melihat begini pasti yakin bahwa di Kota Bandung kami banyak inovasi pasti, sehingga dukungan pemerintah Australia bisa all out ya. Kalau kemarin 15 miliar mungkin nanti 15 triliun. Tapi intinya pasti jangan ragu-ragu, kalau di Bandung we mean business, we are proactive government, we are put innovation as our number one working ethics ya, di new spirit of the new government of Bandung. Nah ini juga sama, ini dulu daerah kotor, sekarang kita rubah dalam waktu kemarin 6 bulan menjadi daerah rekreasi. Mungkin sebelum pulang ke Jakarta, Pak Sony ya, pasti bisa diajak ke sini. Di sini we have 4 source of water, mata air. Apa itu bahasa Inggrisnya apa? Source of water. Ya, source of water ya. So we have 4 natural source of water, spring water ya. Kita jadikan kolam-kolam untuk eksperimen juga. Sebagian ini sungai yang melewati Cikampek. Nah itu salah satu yang di sana tadi, di bukit itu ada air mengalir. Jadi saya ingin mendidik warga saya to appreciate, to respect the mother nature in the form of water. Tapi karena orang Bandung ini kreatif, jadi kita kombinasi revitalisasi sungai ini dengan kreativitas. This is amphitheater for music performance, ya. Di sana for fish species study, ada kolam. We have modern water fountain also. Kira-kira itu Pak Steve ya, terkait dengan apa yang kami kerjakan di 2,5 tahun. Kemudian dari saya atas nama pemerintah Kota Bandung, saya mengucapkan terima kasih. Ada hibah sebesar 15 miliar sudah kami belanjakan ya. Dan sudah 3.000-an sambungan, kemudian alhamdulillah tadi ada tambahan 2, sekian M sebagai
Indonesia, dan di masa depan kami akan juga siapkan funding yang matchingnya, ya, matching fundnya juga kita coba terus upayakan, sehingga suatu hari kota ini menjadi percontohan kota di negara berkembang yang sehat, yang inovatif, yang mudah. Terakhir dari saya, Bandung is the happiest society in Indonesia. Saya banyak membongkar taman-taman yang dulunya dipagar, ya, revitalize that space, negative space. Sekarang orang Bandung senang begini, jadi Bandung punya namanya outdoor culture. Beda dengan kota di ibu kota yang memang mungkin lebih di indoor culture. Kalau di Bandung sekarang sudah outdoor culture. Jadi outdoor culture ini relate to happiness juga. Orang lebih senang berinteraksi, merasa aman, merasa nyaman. Saya kira itu Pak Steve, ya, tentang Bandungnya. Mudah-mudahan kerjasamanya kita terus. Terima kasih. Mohon izin Pak Wali, ada yang ketinggalan. Ini salah satu terobosan juga, limbah hasil olahan di Bojong Soang itu Pak Wali. Itu sudah ada yang mau beli Pak, hasil olahannya sekitar 9.000 meter kubik dari PT Panasia Pak. Karena di daerah sana di Muhammad Tua sana memang udah krisis air katanya. Jadi air limbah kita yang sudah diolah di Bojong Soang itu sudah mau dibeli Pak, 9.000 meter kubik Pak. Dibeli dalam bentuk Hasil olahan. air bersih. Ya, jadi outletnya itu mau dibeli sama PT Panasia untuk kawasan industri di kebetulan Pak maksudnya itu barangkali Pak. Terima kasih. Asik datang. Belum. So pasti tadi sudah disampaikan, jadi kita punya wastewater facility, dan the biggest buyer PT Panasia is here. They buy our wastewater product. It's already clean and they use for their activity. That's good news. Oke, saya kira itu. Selanjutnya saya ikut arahan Pak Dirut aja, harus ngapain. Pak Sony.
Memang hari ini Kota Bandung juara karena di bidang pengelolaan limbah Kota Bandung dinilai sebagai juara di seluruh Indonesia karena sudah berhasil memasangkan 3.100 rumah dengan pengelolaan limbah, dan juga itu dilakukan dengan peraturan yang berlaku yang sangat kondusif untuk proses tersebut. Jadi saat ini beberapa negara, beberapa kota berpartisipasi, tapi yang menang dan dapat penghargaan itu Bandung. Jadi inilah Yang unggulnya Bandung dan belum dipilih di kota lain yang bisa belajar dari situ. Ya, ada beberapa kota yang juga ikut program kita, tapi yang paling maju itu Bandung. Itulah, itu pokoknya. Ada lagi? Ya, intinya begini. Jadi pemerintah Australia ini kan memberikan hibah ke banyak tempat. Dari semua penerima hibah itu, performa terbaiknya diperlihatkan oleh PDAM Kota Bandung. Kerjanya cepat, targetnya tercapai, transparan, konstruksi fisiknya bagus dan lain-lain gitu. Nah, sehingga pemerintah Australia menambahi hibahnya 2.100 sambungan lagi ya, menunjukkan bahwa pemberi hibah biasanya ngetes gitu. Kalau segini bagus bisa ditambah lagi. Jadi intinya saya berterima kasih ke PDAM Kota Bandung yang sudah profesional dengan transparan, akuntabilitas, profesional menerjemahkan hibah Australia ini ke dalam program yang betul-betul sesuai dan di atas ekspektasi pemerintah Australia. Nominal Bojong Soang. Salah satu endingnya di sana. Dan IPAL di Bojong Soang menariknya sekitar 9.000 kubik itu sekarang sudah dibeli oleh PT Pan Asia. Jadi artinya limbah pun punya nilai ekonomi gitu. Untuk jadi air bersih lagi untuk kegiatan industri buat urusan bisnisnya gitu. Dan di sana kan ada persoalan tata ruang Pak ya, permukiman yang makin mendekat gitu. Dan nanti komunikasi dengan kabupaten ini seperti apa Pak? Karena kan Pak Dirut aja. kan lintas kabupaten Pak. Ya, informasinya saya baru tahu, tapi poin saya untuk wilayah kita kan nggak ada hunian orang lain. Nggak ada. Kan masuk dari kabupaten. Kita sudah ada buffer zone, jadi sebetulnya tidak masalah kalau hunian mendekat juga gitu. Ada buffer zone di sana kan 80 hektar ya. Jadi ada buffer zone, insya Allah nggak ada masalah. Dan kita Kecuali jika huniannya tiba-tiba ilegal masuk dan tinggal di kawasan tanahnya milik PDAM, pasti kita tertibkan. Nilai hibahnya berapa? 15 miliar nominal. Nilai hibahnya 15 miliar ya Pak. 15,5 miliar. 15,5 miliar dan akan ditambahi tahun ini ya pasti? 11 miliar. Ya, bukan tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Ya, Berapa tahun ke depan Pak targetnya? pasti yang tahu. Ya, mungkin 1-2 tahun ke depan proyek ini akan dilanjutkan dengan target kita akan menambah 2.500 rumah lagi dengan Konsep lipat yang limbah. sama. 2 tahun ke depan. Ya, dan boleh saya menambah sedikit. Yang kita, kenapa Kota Bandung menang? Yang kita temui di sini ada 2 hal. Satu hal itu kiat. Kiat di sini sangat inovatif. Dan kedua itu kepemimpinan dan yang betul-betul peduli tentang rakyatnya. Itu dua faktor yang penting. Oke, cukup ya.